Selamat siang, sekarang hari Kamis tanggal 5 Maret 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 2000 watt 12 volt. Ini pesanan dari saudara Wido Erlando ya. Untuk namanya disensor ya. Ini dari Wido Erlando yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya, untuk tampilan depan seperti ini. Sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian yang untuk tampilan dalam seperti ini. Oke, di sana ada SCC, kemudian di sini ada inverter 2000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada MCB baterai, MCB output, dan di sini ada MCB PV. Kemudian untuk yang paling bawah di sini ada input dari PLN 220 volt. Kemudian di sini ada output dari panelnya. Kemudian di sini ada baterai dan ke panel surya. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, ini untuk pemasangan positif dan negatif tidak boleh terbalik. Di sini negatif, positif, dan untuk panel surya positif dan negatif. Nanti jika sudah terhubung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai, baru MCB PV. Ini harus berurutan ya untuk menyalakan. Oke, kita langsung nyalakan saja. MCB baterai sudah dinyalakan dan tegangan dari baterai sudah masuk ke SCC, dan untuk indikator dari inverter sudah menyala. Kita lihat untuk tampilan depan, indikator dari PLTS sudah menyala. Lalu kita nyalakan untuk MCB output. Oke, seperti ini. Oke, normal ya. Kita lihat untuk output dari PLTS atau dari inverter ini 228 volt. Kemudian yang warna kuning ini adalah daya dari output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian yang warna putih ini ada suhu di dalam box. Kemudian yang warna merah ini arus outputnya. Kemudian di sini yang warna putih ini ada timer. Kemudian yang paling bawah yang warna biru ini ada kWh meter atau power factor seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan ke input dari PLN. Oke, input dari PLN sudah masuk. Kita lihat dulu untuk tegangan dari PLN. Oke, seperti ini untuk tegangan dari PLN atau input dari PLN ya. Ini 219 volt atau listrik dari PLN ini lebih rendah dari PLTS. Oke, di sini ada switch selector. Di sini ada 3 mode. Yang pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Kemudian di sini untuk kapasitas dari baterai saat ini 12,8 volt atau sekitar 91% ya. Oke, kami jelaskan untuk yang pertama mode auto. Jadi untuk mode auto, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Nanti jika kapasitas dari baterai ini kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, kita simulasikan ya. Jika baterai sudah berkurang seperti ini, oke, tegangan dari baterai atau kapasitas dari baterai sudah di bawah 30% atau saat di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan
dan output langsung berpindah menggunakan PLN seperti itu. Nanti PLN akan dinyalakan jika baterai sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90%. Jadi PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, seperti itu. Untuk kapasitas dari baterai sudah lebih dari 13 volt atau di atas 90% ya dari kapasitasnya. PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output akan menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN, output akan menggunakan listrik dari PLN secara terus-menerus. Sementara PLTS ini sebagai backupnya, dengan catatan PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai lebih dari 11,3 volt atau di atas 30%. Seperti ini. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu. Jadi listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika nanti listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Kemudian di sini ada mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini listrik dari PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk mode PLTS, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai 0% yang akan menggunakan PLTS. Jadi di sini untuk PLN tidak digunakan sama sekali ya. Ini bisa digunakan saat kondisi darurat saja, misalkan kapasitas dari baterai sudah di bawah 30% dan listrik dari PLN padam, sementara kita butuh penerangan segara misalkan, itu kita bisa menggunakan mode PLTS. Kita turunkan untuk kapasitas dari baterai. Oke, seperti ini ya. Sini untuk kapasitas dari baterai tinggal 1% atau tinggal 10,4 volt. Sementara untuk output dari PLTS atau dari inverter ini juga ikut turun ya. Jadi menyesuaikan seperti ini. Oke, ini sudah 0%. Sebaiknya untuk mode PLTS ini digunakan dalam kondisi darurat saja, karena jika baterai digunakan kondisi seperti ini ya, kapasitas baterai sampai 0% seperti ini, jika digunakan secara terus-menerus nanti dikhawatirkan baterai dapat cepat rusak ya jika kondisi seperti ini. Jadi lebih baik menggunakan mode auto atau menggunakan mode PLN. Sementara untuk mode PLTS ini bisa digunakan dalam kondisi darurat saja. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan ketiga mode, untuk mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Dan untuk kondisi box seperti ini ya. Jadi sebelum kami kirim sudah kami pastikan dalam keadaan baik. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.